Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Masyudi akan menjelaskan awal mula kemunculan analisa politik luar negeri. Analisis politik luar negeri dapat diartikan sebagai buah hasil atau lahir dari adanya kritik terhadap unitary state actor. Suatu kritik karena ketidakpuasan terhadap realisme yang dominan dalam hubungan internasional setelah Perang Dunia Kedua. Adanya penekanan dari realisme pada negara yang dikatakan sebagai aktor utama utuh yang mengejar atau mengupayakan kepentingan nasional, kekuatan, sangat rasional, dan efisien dalam pembuatan keputusan. Menjadi sorotan utama ketidakpuasan tersebut, sehingga negara yang dianggap aktor utama yang dilihat realisme sebagai suatu kesatuan utuh mewakili kepentingan nasional. Padahal dalam realitasnya state terdiri dari banyak unsur dan ketidakpuasan politik luar negeri sangat yang kompleks karena melibatkan banyak aktor di dalam dan juga kadang-kadang di luar negara. Dengan kata lain, analis politik luar negeri mencoba memecahkan state yang seringkali disebut sebagai aktor utama utuh. Dalam menganalisis komponen-komponen yang mempengaruhi politik luar negeri, bukan berarti state tidak penting. Namun, bagaimanapun suatu keputusan politik luar negeri yang dihasilkan oleh berbagai komponen, berbagai faktor, dan kepentingan di dalam negeri, dalam hubungan dengan negara lain, akan dilihat sebagai keputusan utuh suatu negara. Letak kontribusi analis politik luar negeri adalah memahami keputusan politik luar negeri suatu negara secara utuh, bahwa dalam keputusan tersebut melibatkan para manusia sebagai pembuat keputusan dengan ragam pikiran dan hal-hal lain yang mempengaruhi mereka secara kompleks. Seperti yang dikatakan oleh Hudson dan Ford, bahwa analis politik luar negeri berangkat dari kajian tentang aktor-aktor khusus yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan, sehingga yang ingin dicapai adalah aktor spesifik teoris, bukan aktor general teoris seperti yang diupayakan realisme. Aspek lain dari kritik analisa politik luar negeri terhadap realisme berkaitan dengan asumsi rasionalitas yang digunakan oleh realisme. Merujuk pada pendapat Hudson dan Ford yang menyatakan bahwa para pembuat keputusan tidak bertindak secara rasional dalam pengertian klasik. Menurut mereka, sulit memahami keputusan dari sekadar pemikiran rasional manusia tanpa melihat realitas. Oleh karena itu, analisa politik luar negeri banyak meminjam ilmu-ilmu sosial lain seperti psikologi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan geografi untuk mempelajari pembuatan keputusan oleh manusia. Selanjutnya, pembagian generasi dalam analisa politik luar negeri. Generasi yang pertama pada tahun 1954 sampai 1974 yang merupakan peletak dasar analisa politik luar negeri yang kemudian menjadi landasan perkembangan analisa selanjutnya. Generasi pertama dikonstruksikan oleh kaum behavioris pasca Perang Dunia Kedua. Mereka mentransformasikan ilmu sosial dengan pendekatan yang bersifat eksak atau ilmu alam. Generasi tersebut merupakan pemikir klasik. Generasi ini menekankan pada struktur dan proses dari kelompok kecil pembuat keputusan luar negeri yang bekerja dan memiliki pengaruh besar dalam suatu organisasi dan birokrasi besar. Pada generasi pertama, ada 3 paradigma utama yang dipelopori oleh Richard Snyder, James Rosenau, dan Margaret Sprout. Snyder menyumbangkan pemikirannya tentang proses pembuatan keputusan sebagai bagian dari penjelasan. Snyder mempelopori perlunya mengkaji aktor-aktor di bawah level negara untuk melihat keputusan politik luar negeri yang dapat dijadikan generalisasi bagi pembuatan teori politik luar negeri level menengah. Dalam teori internal eksternal, Snyder mentokohi yang menekankan pengaruh faktor lingkungan dalam pembuatan keputusan, hingga tidak lain tujuan utama dalam pemikiran Snyder ini adalah memahami politik internasional melalui pemahaman terhadap apa yang diputuskan suatu negara dengan cara membongkar alasan atau penyebab diambilnya suatu keputusan oleh para pembuat keputusan.
Sedangkan pada generasi kedua, pada tahun 1974 sampai 1993 yang merupakan lanjutan dari generasi pertama, di mana generasi kedua ini lebih menekankan pada beberapa konsep, yakni yang pertama, pembuatan keputusan pada kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok ini tentu perlu dibahas karena memiliki pengaruh terhadap pembuatan keputusan. Kelompok ini dimulai dari organisasi kecil sampai organisasi besar, bahkan birokrasi. Pandangan-pandangan terhadap psikologi sosial juga dimasukkan pada analisisnya terhadap kelompok-kelompok kecil tersebut, di mana nantinya akan diperoleh temuan bahwa motivasi untuk menjaga keutuhan kelompok dan penerimaan personal oleh kelompok seringkali mempengaruhi kualitas pembuatan keputusan. Yang kedua, fokus perhatiannya adalah proses organisasi dan politik birokrasi. Disinilah para peneliti mengkaji seberapa jauh proses organisasi dan politik birokrasi mempengaruhi pembuatan keputusan politik luar negeri. Kemudian akan ditemukan bahwa survival dari organisasi dan birokrasi menjadi prioritas utama pada pembuat keputusan politik luar negeri dari dalam kelompok dan organisasi ini. Sedangkan fokus yang ketiga, di mana tujuan akhirnya nanti adalah membangun teori perilaku politik luar negeri yang dapat diterapkan untuk semua negara dan waktu. Pentingnya perhatian kepada pemikiran para pembuat keputusan, pengaruh psikologi pada pembuatan keputusan, termasuk juga kesalahan mispersepsi yang berbahaya dalam keputusan perang juga menjadi perhatian dari generasi kedua ini. Selanjutnya, generasi ketiga pada tahun 1993 sampai sekarang, di mana pada generasi ketiga ini berkembang kemunculan teori-teori kritis dan konstruktivis serta menjadi generasi pelengkap dari kekurangan-kekurangan yang ada pada generasi sebelumnya. Konstruktivis juga meramaikan generasi ketiga ini dengan pendekatan pada peranan ide, kesepakatan, dan fakta sosial di masyarakat. Dalam proses konstruksi suatu identitas politik luar negeri, suatu negara, proses pembentukan identitas ini melibatkan pertarungan ide dari berbagai unsur di masyarakat yang tidak terbatas pada aparatur negara saja. Menurut Paul William, setidaknya ada komitmen penting dari analisis politik kritis dalam pembentukan kebijakan luar negeri non-negeri, yakni yang pertama, politik luar negeri kritis harus empiris tanpa perlu menjadi empirisis. Artinya, analisis harus melihat studi kasus aktual dan mencari bukti-bukti, tetapi dalam sebuah komitmen teoritis dan normatif yang eksplisit. Yang kedua, baik struktur maupun agen perlu diperhitungkan dalam analis. Mengenai masalah struktur dan agen memang masalah pelik dalam ilmu sosial, sehingga selalu ada dua penggambaran dan cerita analis. Yang ketiga, analis kritis dalam politik luar negeri menolak definisi politik yang sempit dan eksklusif sebagai interplay pemerintah saja, melainkan memperhitungkan juga kegiatan individual dan pengaruh norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai transnasional. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah analis politik luar negeri yang kerap disingkat APLN lahir dari adanya suatu kritikan yang lahir akibat ketidakpuasan terhadap dominasi realisme dalam hubungan internasional pasca Perang Dunia Kedua, di mana state sebagai aktor utama atau unitary state actor yang mengajar kepentingan nasional, power, dan rasional. Dalam pembuatan dan pengambilan keputusan, menurut realisme, negara merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional, di mana peran dalam pencapaian kepentingan nasional terletak pada negara, sedangkan pada realitanya, di dalam suatu negara terdiri dari banyak unsur, dan kepuasan politik luar negeri sangat yang kompleks karena melibatkan banyak aktor di dalam dan juga kadang-kadang di luar negara.
Dalam hal ini, APLN berupaya untuk merubah pandangan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.